tahun 2022 di Universitas Jambi. Program Studi Pendidikan Kimia NIM A2G222001. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi penyetaraan reaksi kimia sederhana. Berikut videonya. Siap, gerak. Rencana depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Anda. Siap. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, pagi tadi belajar apa, Median? Indonesia. Bahasa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia siapa gurunya, Nak? Pak Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doanya? Ayo yang laki-laki. Jangan main perempuan. Yang laki-laki. Siap, saya. Nah, Median silakan. Baiklah, belum mengawali belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, siapa yang tidak hadir, Nak? 2 orang. Hah? 2 orang. Dua orang. Siapa aja itu? Jumpen. Jumpen tidak hadir. Peren tidak hadir. Sampah-sampah yang di sebelah kalian tolong dibereskan, Nak. Pada pertemuan sebelumnya itu kita telah belajar tentang hukum Laplace. Siapa yang masih ingat Saya tentang hukum Laplace? Silakan Reni. Hukum Laplace itu jumlah keseluruhan zat-zat tidak mengalami perubahan. Zat-zat dapat berubah menjadi zat lain dengan jumlah yang berbeda. Tetapi jumlah total zat tidak berubah. Ya, hukum Laplace, jumlah zat-zat sebelum reaksi itu sama dengan jumlah zat-zat setelah reaksi. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, contohnya kemarin kan apa? Kertas dibakar. Ketika kertas dibakar, sama nggak massa kertas dengan massa abu? Ya, makanya kata Reni tadi ada zat lain. Ada zat lain yaitu uap air dan udara. Makanya zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Coba berdiri sebentar. Coba diingat. Kita melakukan activity. Oke? Kalau ibu bilang siang, kalau ibu bilang pagi, kamu tepuk sekali. Kalau ibu bilang siang, kamu tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam, kamu tepuk setengah atau tidak berbunyi. Ingat? Nah, Ingat? Ingat. Coba. 1, 2, 3. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Siang. Malam. Siapa yang masih nunggu berarti belum konsentrasi. Silakan dulu, Nak. Itu tujuan kita melakukan guys. Dari sini. Oke. Nah, di sini. Itu gambar apa? Nampak nggak? Itu gambar apa, Nak? Permainan bola kaki. Siapa yang di sini suka main bola kaki? saya, Bu. Median suka main bola kaki. Ya. Oh, Median. Permainan bola kaki itu jumlah pemain satu babak berapa orang? Kalau bola futsal itu ada 5 orang, sedangkan bola kaki yang besar itu 11 orang. 11 orang. Ya. Kalau bola futsal 5 Orang. orang. Kalau bola kaki 11 orang. Median. Bagaimana kalau 10 orang, satu babak 10 orang, satu babak lagi 11 orang? Itu bisa, Bu. Bisa. Ya. Tapi Dalam pertandingan itu ada 11 orang, dari 10 orang itu ada setiap satu pemain itu ada mengalami cedera atau
Kalau tidak, silakan duduk pada kelompoknya masing-masing 5-5 seperti yang sudah dibagi sebelumnya. Kalau sudah, coba perhatikan ke sini bentar. Nah, di sini nak, di dalam kelompok kamu akan berdiskusi ada 4 permasalahan. Nanti untuk ini Ibu kelompok 1 seperti minggu kemarin, ini kelompok 2. Karena ini ada 4 permasalahan, jadi permasalahan 1, permasalahan 2 itu nanti presentasi kelompok 1. Oke? Kemudian untuk permasalahan 3, permasalahan 4 yang presentasi kelompok 2. Paham? Tapi yang kalian jawab di LKPD itu seluruh permasalahan. Ini permasalahan 1. Ini gambar apa nak? Ini ada gambar reaksi fotosintesis. Nanti kamu diskusikan bagaimana kok bisa terjadi reaksi seperti itu dan lain-lain. Kemudian untuk permasalahan yang kedua itu apa? Reaksi baku yang berkala. Nanti kamu diskusikan juga. Untuk permasalahan ketiga itu apa nak? Permainan juga jukir. Siapa yang suka bermain jukir-jukir? Oh, Vina suka bermain jukir-jukir. Coba main diam, Saki suka main jukir-jukir, Saki. Oh, suka main diam. Oke. Itu permasalahan 3. Permasalahan 4 ini ada reaksi kimia sederhana. Itu yang kalian kerjakan di dalam kelompok, yang kalian diskusikan di dalam kelompok. Ada pertanyaan? Anda boleh buka HP-nya masing-masing. Link yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Udah kan? Ada link modul, ada link LKPD-nya. Ini ada 2 LKPD yang Ibu print. Nanti 1 per kelompok kalian isi. Tapi untuk LKPD yang di link Ibu sudah bagikan juga untuk masing-masing. Ada pertanyaan? Nah, ini yang paling diskusikan. Ini nak. Itu LKPD-nya. Oh, boleh di sini. Nah, ada videonya itu. LKPD-nya. Ini kamu isi. Nih, seperti kayak sebelumnya. Nih, ya. Diskusikan. Mana videonya? Kami nyari nomor 1, nyari jawaban 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kan ada LKPD-nya di sini tadi. Nah, ini ada modulnya. Coba Median. Coba lihat modulnya itu. Ya, sorot dia lagi dulu. Median. Zaki buka LKPD-nya. Yang itu buat tulis di situ. Jawabannya tuh di sini. Iya. Nah. Volumenya boleh besar, boleh besar. Kami nyari jawaban 1 ya. Diskusi. Kirim dengan bagian fotosintesis ini siapa? Dan ini diskusinya Mutia. Mutia, HP-nya nggak dipakai Mutia? Tinda yang nulis. Jawabannya ada di modulnya itu nak. Kelompok 1 aman. Aman. Oke. Kolomnya videonya boleh disatu. Ya, Bu.
Dikalanya 6 tambah 1 dikali 6 hasilnya 18. Jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan sehingga persamaan reaksi sudah dikatakan setara. Yang permasalahan kedua. Itu keren. Permasalahan 1 ada gambar reaksi fotosintesis. Permasalahan 2 gambar reaksi perkaratan dari molekul. Jadi kalau teman-teman belum paham bisa lihat di ini di gambar. Ya. Permasalahan 2 lagi dong. Permasalahan yang kedua, yang pertama, berdasarkan data persamaan reaksi untuk apakah ada simbol S, G, dan I, mengapa fasanya berbeda? Simbol S yaitu dalam kurung solid atau pendadaran, G yaitu gas, terus I liquid atau cairan. Fasenya berbeda karena untuk menunjukkan bahwa dalam proses terjadinya reaksi fasenya tidak selalu sama. Yang kedua, mengapa ditulis 2 kali H2O dan F dan 2 Fe2O3 dikali HO2? Untuk apakah fungsi F tersebut? Ini kan lanjut. Maksud simbol F di sini adalah untuk menyetarakan jumlah atom H dan atom O. Jumlah atom H di kiri yaitu 2 kali dan jumlah atom H di kanan adalah 2 kali. Begitu juga untuk jumlah atom O di kiri dan 2 kali untuk jumlah atom O di kanan. Dan yang ketiga itu bagaimanakah menjelaskan persamaan reaksi perkaratan paku tersebut? Yaitu caranya reaksi perkaratan F4Fe S ditambah 3O2 G ditambah 2X H2O sama dengan 2Fe 2 O3 dikali dengan X H2O, yaitu reaksi sudah setara karena jumlah atomnya Fe di kirinya 4 dan di kanannya 4. Bagi teman-teman yang belum paham, ini penjelasan dari jawaban nomor 3. Ya. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada nggak pertanyaan dari teman-teman? Ada nggak kalau kedua pertanyaan dari sampai ke kelompok 1? Silakan Nancy. Dicatat nak, dicatat. Perkenalkan, nama saya Wan Septiani. Saya ingin memberikan pertanyaan dari kelompok 1, permasalahan 1. Bagaimanakah cara kita membedakan fasa suatu zat? Diskusi dulu 2 menit nanti dulu. Bagaimana tadi membedakan fasa Suatu zat. suatu zat? Mereka diskusi sebentar. Ibu yang bertanya, yang menjawab, ibu kasih nilai plus. Baiklah, kami akan menjawabnya. Yang akan menjawabnya adalah Reni. Reni, yang lain lah. Ferdian. Gantian. Kakak gantian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Betsy. Jawaban pertanyaan nomor 1, cara membedakan fase suatu zat biasa kita lihat dari wujud zatnya. Dan wujud zatnya, wujud zat biasanya apa aja nak? Kan kata kelompok 1 bisa dilihat dari wujud zatnya. Wujud zatnya ada berapa? Wujud zat ada padatan, ada cairan, ada gas, ada larutan. Kalau padat biasanya ciri-cirinya apa nak? Padat itu Keras, misalnya kan? Batu. Batu itu padat. Kalau cairan? air. Air.
Contoh untuk reaksi perkaratan besi ditulis simbol X bukan angka. Nah, dari reaksi itu berarti gantian. Kenapa X X bukan bukan angka? Kenapa dia X bukan angka maksud 3, 2, 1 sekian dan sebagainya? Ya kan? Ya. Baiklah, jawabannya akan dibacakan oleh Muhammad Zaki. Boleh saya akan menjawab pertanyaan tadi. Zaki, besok Zaki. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Jawabannya adalah karena biasanya simbol X didapatkan dari perhitungan. Karena biasanya kata kelompok 1 simbol X itu didapatkan dari perhitungan. Paham nggak? Coba perhatikan sini Yuntana. Seluruh. Coba perhatikan di sini. Yang ditanya ini kan? Ini yang ditanya. Ya, Bu. Ini kan sebenarnya maksud senyawa hidrat. Hidrat ini artinya air. Makanya biasanya X ini kita ketahui dari perhitungan. Ini
kiri itu harus sama dengan jumlah atau di sebelah kanan. Apa alasannya kayak gitu? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 yang permasalahan 3 yang akan dijawab oleh saudari Mutia. Mutia, silakan Mutia. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Kita ambil kata setara. Setara artinya keseimbangan. Kalau misalnya jumlah atom-atom bereaksi tidak sama dengan jumlah atom-atom hasil reaksi, maka reaksi tidak bisa dikatakan setara. Paham kelompok 1? Paham. Artinya tidak yang namanya setara itu kan seimbang kan? Kalau misalnya satu lebih atau satu kurang berarti tidak seimbang, tidak seimbang yang menyebabkan dia tidak setara. Penyetaraan reaksi kimia ini kan mirip dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau seimbang berarti setara ya kan? Ada lagi pertanyaan? Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk permasalahan 4. Baiklah, pertanyaan dari tadi yang akan dijawab oleh Mutia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Reaksi sama dengan 2Al ditambah 6HCl menghasilkan 2AlCl3 tambah H2. Jumlah atom Al di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2. Jumlah atom H di sebelah kiri 6, di sebelah kanan 3 kali 2 sama dengan 6. Jumlah atom Cl di sebelah kiri 6, di sebelah kanan 2 kali 3 sama dengan 6. Sudah? Sudah? Paham kelompok 1? Paham. Coba perhatikan di sini. Ini kelompok 2 masih di kode D, ini 3 kan? Ya, Bu. 3. Kamu perhatikan di sini. Di sini Al berapa koefisiennya, Nak? 2. 2. Ini berapa? 2. Berarti sama-sama 2. Ini H berapa, Nak? 6. 6.
aki atau aquos. Aquos itu kalau bahasa Indonesianya adalah lautan. Ada pertanyaan? Tidak. Pembelajaran kita yang telah kita laksanakan, siapa yang mau memberikan refleksi? Saya, Bu. Reni silakan berdiri aja deh. Baiklah, saya akan memberikan refleksi. Menurut saya, pembelajaran materi pada hari ini sungguh sangat menyenangkan. Materinya bagus, modulnya dengan LKPD-nya bagus, dan mudah dipahami, Bu. Mudah dipahami. Dah? Dan juga menarik. Menarik. Oke, tepuk tangan untuk Reni. Ada yang mau memberikan refleksi lagi? Tidak. Kalau tidak, simpan semua buku kecuali HP-nya. Kalau tidak, kita terakhir yaitu evaluasi. Ibu ada link Google Form. Silakan buka handphonenya masing-masing. Pindah mana handphonenya? Hah? Ambil. Silakan buka handphonenya masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Silakan. Silakan kerjakan evaluasinya di handphonenya masing-masing. Di handphonenya masing-masing. Sudah? Belum. Sudah? Sudah. Sudah dikirim? Sudah. Setiap satu siswa itu diberi kesempatan untuk mengirimkan satu kali, tidak bisa dua kali. Ada yang kebingungan dengan soal evaluasi kita? Tidak paham, Zaki? Mudah kan? Nah, minggu berikutnya kita akan belajar tentang materi hidrokarbon, bukan hidrogen, hidrokarbon. Jadi kamu nanti mau bagikan lagi link modulnya, kalian baca dulu di rumah. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, coba pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai.